Halo semuanya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Suaranya kedengeran nggak ya? Tolong kasih komentar dong. Tes tes, cek sound cek sound. Halo. Suaranya kedengeran nggak ya? Halo teman-teman. Boleh kasih komentar. Aku cek sound nih. Suaranya kedengeran nggak? Halo. Halo semuanya. Oke, terima kasih Mak Isla. Kita masih tunggu teman-teman semua ya untuk bergabung. Ini belum banyak yang gabung. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya, baru kita mulai. Menunggu teman-teman yang lain. Nih, apa kabar semuanya ya? Semoga sehat stabil. Ayo. Oke. Sudah mulai banyak yang bergabung. Ya, mungkin kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Arni Rismayanti, salah satu relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, yang malam ini akan memandu live IG selama 1 jam ke depan. Nah, berhubung memang masih dalam suasana lebaran, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Malam ini kita akan membahas tentang lupus dan hipertensi paru, di mana lupus ini merupakan rare disease atau penyakit langka seperti halnya hipertensi paru. Dan menurut WHO ada sekitar 5 juta kejadian atau kasus dari seluruh dunia. Dan malam ini juga kita akan menghadirkan narasumber, salah satu dokter spesialis penyakit dalam, ahli reumatologi, yaitu Dr. Sandra Cynthia Langau. Dan saya lihat tadi Dr. Sandra sudah join ya. Jadi mungkin tanpa kita menunggu lama, saya akan mulai invite Dr. Sandra untuk bergabung. Halo dokter. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam semua.
Iya, malam dokter. Apa kabar dok? Baik, sehat. Selamat Idul Fitri semua. Maaf lahir Iya, batin. terima kasih dok, sama-sama. Mungkin sebelum kita mulai ya dok ya, saya akan izin untuk membacakan profil dokter terlebih dahulu. Ya, dokter dengan nama lengkap Dr. Sandra Cynthia Lango, MD, adalah seorang ahli reumatologi yang praktek di Siloam Hospital, Karawaci, Tangerang. Dokter ini juga menyelesaikan sekolah kedokterannya di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2003, lalu melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Samratulangi serta subspesialisasi reumatologi di Universitas Indonesia. Nah, Dr. Sandra ini juga aktif tergabung dalam organisasi kedokteran, baik itu di dalam dan di luar negeri ya dok ya. Salah satunya sebagai anggota IRA atau Indonesian Rheumatology Association, juga sebagai anggota ACR atau American College of Rheumatology. Dan sesuai dengan informasi yang kita bagikan sebelumnya bahwa malam ini kita akan membahas tentang lupus dan hipertensi paru ya dok ya, serta hubungan antara keduanya. Kebetulan tanggal 10 Mei kemarin juga kita peringati sebagai Hari Lupus Sedunia ya dok ya, di mana lupus Betul. ini juga merupakan rare disease seperti hipertensi paru. Jadi peringatan 10 Mei kemarin dijadikan sarana untuk memperkenalkan lupus kepada masyarakat luas gitu ya dok ya. Dan ternyata Betul. lupus ini menjadi salah satu pencetus dari kondisi hipertensi paru gitu ya dok ya. Nah tapi mungkin sebelum kita melanjutkan ke sana ya dok ya, terlebih dahulu mungkin untuk pertanyaan pertama nih dok, bisa dokter jelaskan ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang juga belum tahu banyak tentang apa itu lupus. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud lupus dan bedanya dengan autoimun. Silahkan dok. Baik, terima kasih Bang dan sahabat hipertensi paru. Jadi, lupus ini merupakan salah satu penyakit autoimun. Jadi, merupakan bagian dari sekian banyak penyakit autoimun. Ada banyak sekali penyakit autoimun, mungkin ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun. Dan lupus ini adalah salah satunya. Jadi, sebenarnya autoimun adalah merupakan dasar penyebab daripada lupus. Jadi kalau teman-teman mengenal kata autoimun, artinya sebenarnya adalah suatu kondisi di mana sistem imun ini salah bekerja. Jadi sebenarnya sistem imun memiliki fungsi yang baik untuk melindungi tubuh kita dari infeksi bakteri dan virus, supaya kalau bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak menjadi sakit. Namun autoimun ini yang terjadi adalah sistem imun kita mengalami kesalahan bekerja, tidak mengenali tubuh yang normal sebagai sesuatu yang harus dilindungi, malah melawan tubuh yang normal dan menghasilkan antibodi untuk melawan tubuh ini. Sehingga terjadi suatu proses peradangan atau inflamasi yang bisa merusak semua jaringan tubuh. Nah, ini yang disebut dengan autoimun. Nah, lupus ini adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Demikian, Mbak, ini bedanya. Iya, oh, jadi memang lupus ini termasuk salah satu dari sekian banyak jenis autoimun ternyata ya dok ya. Nah, Betul, untuk betul. penyebabnya itu sendiri apa aja ya dok ya? Penyebab lupus itu sendiri. Ya, kalau ditanyakan mengenai penyebab lupus ini sebenarnya dalam semua jurnal ilmiah, dalam textbook kedokteran dikatakan belum diketahui pasti. Namun para ahli berusaha untuk membuat beberapa teori untuk menjelaskan penyebab daripada lupus ini. Nah, salah satunya adalah orang yang menyandang lupus ini biasanya punya kecenderungan genetik, jadi punya kepekaan genetik tertentu, di mana gen ini biasanya bukan satu gen tunggal, tetapi bersifat poligen atau banyak gen di sini. Nah, pada seseorang yang memiliki kepekaan genetik atau kecenderungan genetik tertentu, bisa menjadi lupus kalau ada faktor pencetusnya. Nah, faktor pencetus ini disebut dengan sebagai faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat banyak, teman-teman semua. Jadi misalnya bahan kimia di sini yang berperan, kemudian infeksi, misalnya infeksi virus, ada yang menyebut Epstein-Barr virus, kemudian mononukleosis, kemudian ada yang mengatakan ada unsur hormonal,
ada unsur sinar matahari, merokok, dan sebagainya. Nah, itu semua dikatakan merupakan faktor pencetus dari sisi lingkungan. Nah, ini teori-teori untuk menjelaskan penyebab daripada lupus itu sendiri. Oke. Eh, lupus ini bisa dibilang kan sebagai penyakit seribu wajah ya dok ya, karena Betul. gejala yang cukup banyak dan mirip-mirip dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, lalu kapan sih seseorang itu curiga ketika dirinya terkena lupus gitu dok? Ya, jadi memang seperti yang sudah Mbak Ani katakan tadi, bahwa di bulan Mei ini kita mau memperkenalkan lupus pada banyak orang karena gejalanya lupus ini kan sangat bervariasi, disebut seribu wajah, sehingga banyak orang yang tidak mengenal dan seringkali terlambat terdiagnosis. Nah, ada beberapa gejala yang sangat umum terjadi pada seorang pasien lupus. Memang ini tidak sama, jadi maksudnya pada orang yang A bisa timbul semuanya, pada orang yang B mungkin satu atau dua gejala saja. Namun ada beberapa gejala yang harus diwaspadai, terutama kalau keluhan ini timbul pada kelompok yang berisiko tinggi lupus, maksudnya pada kelompok yang paling banyak terjadi lupus, misalnya pada wanita muda. Nah, gejala-gejala apa yang harus kita waspadai? Gejala seperti nyeri sendi yang berkepanjangan. Jadi kalau ada seorang wanita Hmm. muda yang mengalami nyeri sendi kronik, ini yang harus dipikirkan pertama kali adalah penyakit autoimun, bukan asam urat, karena memang wanita Hmm. muda jarang yang mengalami asam urat. Nah, yang kedua, tentunya selain nyeri sendi, biasanya disertai dengan keluhan-keluhan yang lain. Misalnya rambut rontok, sariawan yang berulang, kemudian bercak-bercak kemerahan di daerah pipi, atau kelainan kulit yang lain, dan kemudian itu penampakan yang kita bisa lihat dari secara langsung. Namun seringkali juga akan ada kelainan-kelainan yang lain yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Misalnya HB yang selalu rendah, trombosit rendah, leukosit rendah, kemudian adanya kebocoran protein pada pemeriksaan urin. Nah, itu adalah contoh-contoh gejala yang kita bisa temukan pada pasien lupus. Nah, jangan lupa juga misalnya ada demam yang berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Nah, ini kadang-kadang bisa juga merupakan gejala dari lupus. Demikian, Mbak Yani. Oke, jadi bagaimana nih ketika seseorang curiga ketika dirinya eh, ada gejala seperti penyakit lupus, langkah apa dok yang harus mereka lakukan pertama kali gitu dok? Misalnya ada merasa mereka mempunyai gejala itu. Ya, biasanya kalau seseorang menemukan adanya gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, pasien biasanya akan diminta untuk berkonsultasi ke dokter, contohnya ke dokter Mhm. penyakit dalam, kemudian dokter akan melakukan proses diagnosis lanjut, melakukan pemeriksaan laboratorium lanjut, dan kalau memang dicurigai memang menyandang lupus dan terdiagnosis lupus, nanti dilakukan tata laksana sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi nanti akan ada pemeriksaan laboratorium kalau memang gejalanya cocok atau curiga ke arah lupus. Oke dok. Teman-teman boleh yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya, sambil kita berjalan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Pertanyaan inti dari acara kita malam ini ya dok ya. Lupus itu bisa menjadi resiko pemicu terjadinya hipertensi paru. Apakah itu benar dok? Dan terus jika iya, lalu bagaimana cara penegakan diagnosa hipertensi paru pada pasien lupus? Silakan dok. Ya, terima kasih Bang. Jadi teman-teman hipertensi paru atau teman-teman yang lain mungkin banyak yang baru pertama kali mendengar istilah hipertensi paru ya. Jadi hipertensi paru ini berbeda dengan hipertensi yang teman-teman biasanya kenal dan metode pengukuran atau metode diagnosisnya juga berbeda. Jadi ini bukan hipertensi sistemik atau hipertensi idiopatik yang teman-teman biasa kenal dengan pengukuran alat tensi yang diletakkan di tangan. Jadi ini berbeda, suatu hal yang sangat berbeda. Nah, hipertensi paru adalah suatu kondisi di mana terdapat peningkatan tekanan darah di dalam arteri atau pembuluh darah di paru-paru kita. Nah, memang hipertensi paru ini sangat banyak sekali teman-teman sebabnya. Mulai dari penyebab dari sisi genetik, ada yang disebabkan oleh kelainan jantung, ada yang disebabkan oleh kelainan paru kronis,
ada yang disebabkan oleh karena penyumbatan pembuluh darah, ada juga yang kita tidak ketahui sebabnya, dan ada juga yang disebabkan oleh penyakit-penyakit autoimun atau beberapa penyakit rematik autoimun. Dan salah satunya memang benar, lupus ini merupakan salah satu penyebab hipertensi paru yang cukup sering. Nah, memang lupus bisa terjadi hipertensi paru. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa seorang lupus bisa terjadi hipertensi paru. Jadi ini berdasarkan bagaimana terjadinya hipertensi paru ini. Jadi biasanya pada seorang pasien lupus ini dikatakan bisa terjadi hipertensi paru karena ada beberapa teori. Yang pertama adanya teori yang dinamakan disfungsi endoktel atau gangguan daripada pembuluh darah itu sendiri oleh karena adanya faktor vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Kemudian ada beberapa teori juga yang mengatakan adanya ketidakseimbangan antara faktor-faktor yang bersifat menunjang penyempitan pembuluh darah dan faktor-faktor yang bersifat menunjang pelebaran pembuluh darah, atau kalau bahasa medis dikatakan ketidakseimbangan antara faktor vasodilator dan faktor vasokonstriktor. Jadi kalau faktor-faktor yang menyempitkan pembuluh darah ini yang dominan, nah ini mempermudah terjadinya hipertensi paru pada pasien lupus. Dan ada juga faktor yang lain di mana seorang lupus ini mudah terjadi penggumpalan darah atau mudah terjadi yang namanya trombosis. Nah, ini juga mempermudah terjadinya hipertensi paru. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, kemudian bagaimana diagnosisnya? Yang seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa proses diagnosisnya bukan seperti pengukuran tekanan darah yang biasa teman-teman lakukan. Namun kalau dikatakan gold standar atau cara yang paling tepat untuk melakukan diagnosis hipertensi paru adalah dengan yang namanya kateterisasi jantung kanan. Jadi memasukkan suatu selang lewat pangkal paha atau leher untuk sampai langsung ke dalam jantung dan paru untuk mengukur tekanan pembuluh darah paru-paru secara langsung. Nah, itu metode diagnosis paling utama. Namun biasanya untuk pasien-pasien misalnya lupus yang kita curigai ada gangguan yang berkaitan dengan hipertensi paru ini, kami biasanya bekerja sama juga dengan bagian jantung dan kemudian sebagai screening awal, kalau belum memungkinkan dilakukan kateterisasi jantung kanan, kita bisa melakukan ekokardiografi atau yang teman-teman kenal sebagai USG jantung. Demikian, Mbak Eni. Oke dok, terima kasih banyak, cukup jelas ya penjelasannya. Ini saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan. Bentar ya dok, kita lihat dari atas. Oke, mana nih tadi sebentar. Ya oke, pertanyaan dari Citra Dwise. Saya penyintas lupus, akhir-akhir ini saya sering ada lendir putih dan menyebabkan saya sulit dalam bernafas. Apakah ini karena lupusnya, dok? Mungkin silakan dijawab dulu, dok. Baik, jadi ini cerita tentang seorang penyandang lupus, pertanyaan penyandang lupus yang mengalami banyak lendir ya, dan sulit bernapas. Nah, memang ini adalah suatu simptom pernapasan, gejala-gejala di pernapasan kan bisa macam-macam, apakah sesak napas, batuk, dan sebagainya. Dan kelainan-kelainan yang berhubungan dengan saluran pernapasan pada lupus ini banyak sekali sebabnya. Jadi yang penting Bu Citra harus konsultasikan hal ini ke dokter yang merawat masing-masing, nanti dokter akan mencari tahu penyebabnya. Nah, contoh-contoh kelainan paru-paru yang bisa terjadi pada seorang pasien lupus selain hipertensi paru tadi, ada juga kelainan yang lain, seperti misalnya efusi paru atau adanya cairan di dalam rongga paru. Itu sering sekali terjadi pada pasien lupus. Kemudian bisa juga terjadi yang namanya penyakit paru interstisial. Nah, ini merupakan suatu kelainan paru juga bisa terjadi pada penyakit lupus. Nah, memang ini nanti berbeda-beda ya untuk cara diagnosisnya. Nanti dokter masing-masing yang akan memutuskan apa yang akan diagnosis apa yang akan dilakukan. Jadi penyebabnya sangat luas dan sangat banyak. Oke. Satu lagi, dok, ada dari Anissa 179. Apakah demam rematik itu panas menahun, dok? Demam rematik ini mungkin berbeda dengan lupus dan memang salah satu gejala dari demam rematik adalah demam ya, demam yang berkepanjangan selain dari gejala-gejala yang lain ya.
seperti gejala nyeri sendi, kemudian adanya gerakan-gerakan yang tidak beraturan, atau adanya bercak-bercak di kaki atau di tangan, jadi adanya kelainan kulit. Dan demam memang merupakan salah satu penyebab, salah satu gejala dari demam rematik. Oke. Eh, Kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Em, Lupus ini ada beberapa tipe kan dok ya, dari yang sekilas saya baca gitu kan. Lalu lupus yang seperti apa yang ada kemungkinan dapat menyebabkan hipertensi paru dok? Ya, jadi lupus benar ada banyak beberapa macam ya lupus ya. Ada lupus yang memang terbatas saja pada kulit saja atau lupus kulit. Ada lupus yang memang tidak menyerang organ lain, yaitu yang lupus kulit tadi. Nah, ada lupus yang dipicu oleh obat, namanya drug induced lupus. Ada lupus pada anak baru lahir, itu disebut neonatal lupus. Nah, lupus yang paling sering adalah yang kita sebut sebagai systemic lupus erythematosus. Nah, ini yang paling sering 70% dan biasanya hipertensi paru ini terjadi pada SLE ini. Jadi disebut sistemik karena dia bisa menyerang semua organ tubuh kita. Bisa menyerang ginjal, bisa menyerang otak, paru, jantung, dan sebagainya. Nah, biasanya yang jenis sistemik ini yang terkena hipertensi paru. Oke dok. Em, Lalu bagaimana tentang penanganan dan pengobatan pasien lupus yang juga menderita PH itu dok? Ya kebetulan ini kan ketua kita sebelumnya Mbak Indriani Ginanto juga sebagai pengidap lupus ya dok ya. Mungkin dok bisa diterangkan bagaimana penanganannya. Ya, jadi tentunya penanganannya kita harus melihat dulu apakah selain hipertensi paru ada keterlibatan organ yang lain ataukah ada gejala-gejala yang lain. Dan biasanya menurut yang saya amati hipertensi paru ini tidak terjadi sendiri. Jadi biasanya sudah ada manifestasi lupus aktif yang lain ya yang terjadi. Nah, bagaimana penanganannya? Tentunya penanganan lupus secara umum harus dilakukan. Biasanya kita memberikan imunosupresan, misalnya steroid atau obat yang lain sesuai dengan indikasi. Ada obat-obat imunosupresan seperti siklofosfamid atau mycophenolate mofetil. Nah, ini kita bisa berikan. Nah, kemudian kita dapat berikan obat-obatan yang secara spesifik untuk hipertensi parunya. Nah, ada beberapa golongan obat yang bisa dipilih bermacam-macam. Misalnya yang pertama adalah endothelin reseptor antagonis. Nah, endothelin ini kita tahu bahwa suatu faktor yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau antagonisnya tentunya untuk melawan efek ini. Nah, ini obat-obatan yang kita sebut sebagai bosentan, masisetan, yaitu beberapa jenis obat yang tergolong dalam endothelin reseptor antagonis. Kemudian ada lagi golongan-golongan obat yang lain seperti fosfodiesterase inhibitor, sildenafil. Nah, obat yang biasa digunakan untuk disfungsi ereksi. Jadi teman-teman mungkin jangan bingung. Kok misalnya saya diberikan sildenafil yang biasanya digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi. Nah, ini adalah salah satu komponen untuk pengobatan lupus dengan hipertensi pulmonal. Kemudian ada golongan-golongan obat yang lain seperti analog prostacyclin. Nah, ini juga untuk vasodilator atau untuk melebarkan pembuluh darah. Ada bermacam-macam obat di sini, misalnya Belapros, Ilopros. Nah, ini obat-obat yang bisa digunakan. Nah, nanti tergantung daripada kondisi teman-teman, dokter akan memilihkan mana yang paling cocok. Dan seringkali juga kita bisa menambahkan obat-obat untuk mengurangi penggumpalan darah atau antikoagulan atau antiplatelet tergantung daripada indikasi. Nah, pada prinsipnya terapinya demikian. Oke dok. Nah biasanya ketika seseorang kena penyakit, mungkin yang ditanyakan pertama kali itu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak gitu kan. Nah, untuk lupus ini apa bisa disembuhkan, Dok? Ya, jadi memang ini pertanyaan dari setiap orang yang terkena lupus, terutama yang baru terkena lupus. Ini lupus bisa sembuh nggak ya, dok? Ya, memang lupus tergolong dalam penyakit kronis. Namanya penyakit kronis tentunya pada prinsipnya tidak bisa disembuhkan secara total. Tapi
kita bisa melakukan usaha untuk membuat lupus ini menjadi stabil. Jadi target pengobatan pada seorang pasien lupus ini bukan sembuh, tapi tercapai kondisi stabil yang kalau dalam medis kita sebut sebagai remisi. Jadi meskipun tidak bisa sembuh bukan berarti tidak perlu diobati. Tetap perlu diobati, tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusakan organ pada lupus dan juga untuk suatu kualitas hidup yang baik pada pasien lupus. Jadi yang ingin kita capai ini remisi, bukan kesembuhan. Oke. Jadi intinya memang karena lupus ini termasuk penyakit kronis, jadi tidak bisa disembuhkan. Jadi tujuan utama bagi pasien lupus adalah hidup yang berkualitas mungkin ya dok ya, ada remisi tadi ya dok ya, gejalanya berkurang atau sedikit gitu ya. Nah lalu apa saja apa ada pencegahan bagi pasien lupus yang pasien lupus agar tidak mengalami hipertensi paru, dok? Ya, jadi biasanya hipertensi paru ini terjadi pada pasien lupus yang aktif dan biasanya pada kondisi yang cukup berat ya. Jadi maksudnya sudah ada organ-organ lain yang terlibat. Jarang sekali, tapi memang ada beberapa case report yang menunjukkan bahwa hipertensi paru ini merupakan manifestasi awal. Tapi sangat jarang. Biasanya hipertensi paru ini terjadi setelah beberapa lama sakit dan biasanya sudah ada gangguan organ-organ yang lain yang terlibat di sini. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi hipertensi paru ini? Nomor satu tentunya buat pasien lupus harus mengendalikan lupusnya itu sendiri. Jadi maksudnya penyakitnya harus terkendali juga. Kemudian tentunya jangan merokok. Kita ketahui bahwa salah satu faktor pencetus daripada hipertensi paru ini adalah merokok. Kemudian faktor-faktor yang lain juga kita harus kendalikan. Misalnya kalau ada gangguan pembekuan darah atau trombosis, ini kita juga harus atasi. Nah, itu usaha-usaha untuk mencegah supaya seorang lupus tidak terjadi hipertensi paru. Dan kalau ada kelainan paru oleh karena lupus, misalnya ada penyakit paru interstisial, atau ada kelainan-kelainan paru yang lain, ini harus diobati karena kelainan paru kronis itu sendiri merupakan faktor pencetus juga untuk terjadi hipertensi paru. Demikian. Oke, dok. Tadi dokter sebutkan bahwa lupus ini termasuk salah satu dari penyakit autoimun, dan sedangkan autoimun sendiri juga jenisnya sangat banyak ya dok ya. Nah, betul. Apa ada penyakit autoimun lain selain lupus tadi yang dapat menyebabkan hipertensi paru juga dok? Ya, jadi sebenarnya kalau hipertensi paru ini biasanya kalau di bidang rheumatologi itu kami lebih mengaitkannya dengan skleroderma ya, Bang Nia. Jadi lebih banyak terdapat pada skleroderma. Jadi kalau skleroderma ini ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa angka kejadiannya cukup tinggi, antara 30 sampai dengan 49%. Nah, ini kan tinggi sekali, berarti mungkin 1 dari 2 orang skleroderma ini menderita hipertensi pulmonal. Jadi yang paling banyak memang dalam golongan penyakit rematik autoimun ini adalah si skleroderma. Nah, skleroderma buat teman-teman yang belum tahu adalah salah satu penyakit rematik autoimun yang ditandai dengan gejala utamanya adalah kulit yang mengeras. Namun, kulit yang mengeras ini yang terjadi oleh jaringan parut atau fibrosis ini bisa mengenai organ-organ yang lain juga. Nah, organ yang paling sering terkena adalah si organ paru dan juga hipertensi pulmonal tadi. Nah, pada lupus yang kedua sesudah skleroderma ini. Nah, mungkin teman-teman yang kita belum tadi menyinggung tentang gejala ya. Jadi buat teman-teman baik yang lupus maupun skleroderma, kita memang harus mewaspadai ada beberapa gejala yang bisa terdapat pada seseorang yang dicurigai menyandang hipertensi pulmonal. Nah, gejalanya ini kadang-kadang bersifat non-spesifik, maksudnya nggak spesifik kayak gejala-gejala biasa. Nah, misalnya rasa dada merasa nyeri atau rasa tertekan, kemudian ada batuk-batuk yang kronik, ada sesak napas, ada kesulitan dalam beraktivitas, mungkin tidak mampu beraktivitas seperti biasanya, kemudian kadang-kadang lemas, fatigue yang berlebihan, memang gejala-gejalanya sangat
umum sekali dan memang bisa ditemukan pada berbagai macam kondisi. Namun kalau ada keluhan-keluhan pernapasan seperti itu, teman-teman harus melapor ke dokter masing-masing. Nanti dokter akan menilai ini penyebabnya dari mana. Karena tidak hanya dari hipertensi pulmonal, masih banyak penyebab-penyebab yang lain. Demikian, Mbak Elmi. Oke. Nah, tadi ternyata kejadian eh, autoimun seperti skleroderma itu lebih banyak ya dok dari lupus itu sendiri. Nah, mungkin dokter apa mempunyai data berapa persen pasien lupus yang juga terkena hipertensi paru dok? Ya, sebenarnya tadi kalau angka kejadian lupus mungkin lebih besar dari skleroderma. Namun penyandang rematik autoimun yang terkena hipertensi paru ini lebih banyak skleroderma jika dibandingkan dengan lupus. Nah, kalau pada lupus sendiri, angka kejadiannya pada beberapa penelitian ilmiah ini sangat bervariasi sekali ya. Ada yang melaporkan antara 0,5% sampai dengan 43%. Jadi range-nya sangat jauh sekali. Nah, kenapa terdapat perbedaan data ini? Karena metode diagnosisnya berbeda-beda. Nah, memang hanya mungkin di negara maju atau di daerah-daerah tertentu yang bisa melakukan kateterisasi jantung kanan. Sebagian besar di beberapa belahan dunia yang lain mungkin diagnosisnya hanya dengan ekokardiografi saja. Sehingga ini menyebabkan perbedaan data angka kejadian dari hipertensi paru pada pasien lupus. Seperti itu dok. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Pada pasien hipertensi paru itu disarankan untuk imunisasi, gitu ya dok, sebagai contoh imunisasi influenza untuk meringankan ke gejala jika mereka terkena influenza karena akibatnya juga cukup berat ya bagi pasien hipertensi paru untuk terkena flu. Nah, sedangkan bagaimana jika pada pasien lupus itu apakah imunisasi apa diperbolehkan dok, termasuk juga yang berhubungan dengan pandemi sekarang ini kita ada imunisasi COVID ya dok, silahkan dok dijelaskan apakah bisa pasien lupus diimunisasi. Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ani bahwa pasien hipertensi paru dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini benar sekali. Jadi seseorang misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi, yaitu misalnya orang tua dan orang-orang tertentu yang memiliki penyakit-penyakit kronis. Di antaranya misalnya penyakit jantung kronis, penyakit paru kronis, termasuk di antaranya juga adalah hipertensi paru, dan golongan-golongan orang yang memiliki penyakit autoimun. Ini juga sebenarnya termasuk dalam kelompok beresiko tinggi yang perlu mendapatkan vaksinasi. Nah, sebelum masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya vaksinasi yang dianjurkan untuk kelompok beresiko ini adalah vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumokokus. Jadi vaksinasi influenza ini untuk mencegah flu. Flu ini kita sering anggap sebagai sesuatu yang biasa, yang ringan, oh cuma batuk pilek biasa. Namun, pada orang yang memiliki penyakit tertentu seperti autoimun atau pada hipertensi paru, di mana kalau terkena infeksi bisa fatal, nah kejadian flu ini bisa berbahaya. Bahkan bisa membuat orang masuk rumah sakit dan bisa bahkan meningkatkan angka kematian ya Mbak Ani ya. Jadi sehingga dengan demikian kita harus mendapatkan vaksinasi. Termasuk diantaranya juga dengan vaksinasi untuk pneumokokus. Jadi untuk mencegah infeksi daripada Streptococcus pneumonia dalam hal ini. Jadi infeksi yang berkaitan tidak hanya dengan paru ya, tapi juga misalnya dengan infeksi sinus, kemudian infeksi telinga, bahkan infeksi otak oleh karena si bakterinya ini. Nah, orang-orang dengan hipertensi paru maupun lupus memang dianjurkan untuk mendapatkan kedua vaksinasi ini. Nah, bagaimana dengan vaksinasi COVID-19? Demikian juga tentunya kelompok-kelompok yang berisiko seperti misalnya pasien lupus ataupun pasien hipertensi paru, saya kira pun bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun ada syaratnya. Yang pertama tentunya harus dalam kondisi yang stabil, cukup stabil, tidak dalam kondisi flare atau kumat yang berat, dan tentunya sebaiknya sebelum mendapatkan vaksinasi, teman-teman harus meminta izin terlebih dahulu ke dokter yang merawat. Nanti dokter yang akan menentukan apakah teman-teman sudah stabil dan bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak.
Demikian. Oke, Dok. Teman-teman yang ingin bertanya kepada Dokter Sandra, dipersilakan untuk mengetik di kolom pertanyaan ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan ya, Dok ya? Kita akan bacakan dari Albert Limanto. Dok, maaf, mau bertanya. Pertanyaan awam, hipertensi paru itu apakah juga ditandai dengan pengukuran tekanan darah biasa? Apa ada pemeriksaan check up-nya? Silahkan, Dok. Ya, baik. Jadi hipertensi paru ini tidak sama dengan hipertensi yang kita kenal biasa atau hipertensi sistemik atau hipertensi idiopatik. Jadi bukan seperti hipertensi yang biasa. Nah, kalau hipertensi yang biasa itu kan kita melakukan pengukuran tekanan darah yang dilakukan di misalnya di tangan ya. Nah, kalau hipertensi paru ini berbeda. Yang diukur adalah tekanan darah pembuluh darah di dalam paru-parunya. Jadi suatu hal yang berbeda. Dan metode diagnosisnya pun berbeda. Jadi hipertensi paru ini tidak bisa diukur dengan alat ukur tensi tekanan darah yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tapi untuk memprediksi adanya hipertensi paru atau tidak, minimal kita bisa melakukan ekokardiografi atau USG jantung, atau kalau yang paling baik atau gold standar, yang paling baik untuk diagnosis hipertensi paru adalah kateterisasi jantung kanan. Jadi dua hal yang sangat berbeda meskipun namanya sangat mirip. Oke. Masih ada pertanyaan ya, Dok? Dari Medkrates, izin bertanya, Dok, kalau penderita SLE terkena COVID-19, bagaimana penanganannya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau seorang pasien lupus terkena COVID-19, ini sebenarnya pada prinsipnya penanganan COVID-19-nya tidak begitu berbeda dengan orang umum yang lain. Namun tentunya perlu diperhatikan yang pertama adalah obat-obat imunosupresan yang dikonsumsi. Jadi pada beberapa pasien SLE yang menggunakan jenis-jenis obat imunosupresan tertentu, ada yang harus dihentikan dan ada yang tetap bisa dilanjutkan. Jadi ini kita harus laporkan ke dokter masing-masing nomor satu. Yang kedua tergantung daripada berat ringannya SLE itu sendiri. Maksudnya kalau memang SLE-nya cukup berat, biasanya tetap meskipun gejalanya ringan, kami menganjurkan untuk dirawat untuk pengawasan karena lebih berisiko untuk terjadinya perburukan. Nah, penanganan daripada COVID-19-nya saya rasa tidak begitu berbeda ya. Jadi disesuaikan dengan berat ringannya kondisi dan penyakit penyerta yang ada. Demikian. Yang perlu diperhatikan hanya obat-obat imunosupresannya sih. Ada yang harus dihentikan dahulu selama terkena COVID-19. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari Dokter Sandra. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Citra Dwise, hasil lab saya bagus. Ini yang tadi kayaknya, Dok ya. Hasil lab saya bagus, tapi gejala yang saya alami berat, Dok. Apakah lupus saya masih belum terkontrol atau belum tenang, Dok? Ya, tergantung dari gejalanya apa yang dimaksud ya. Jadi mungkin yang dimaksud misalnya kalau gejala lupus hasil lab bagus, biasanya kita menilai lupus tenang itu berdasarkan hasil dari misalnya komplement C3C4 atau anti dsDNA. Nah, kalau gejala-gejala yang dimaksud gejala berat ini seperti apa? Misalnya radang sendi, nyeri sendi, atau fatigue. Nah, nanti ini tidak selalu berkaitan dengan flare atau kumatnya lupus. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang teman-teman lupus rasakan, jangan lupa untuk menyampaikan ke dokter masing-masing yang merawat, nanti dokter akan menilai apakah ini memang ada hubungannya dengan flare atau kumatnya lupus, atau ini adalah hal lain yang terpisah. Demikian. Oke, benar-benar cukup jelas ya. Masih banyak pertanyaan, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Riahnia. Selamat malam, Dok. Saya RA. Belakangan ini saya sering mual sampai muntah-muntah, apalagi sehabis minum MTX. Bagaimana mengatasinya, Dok? Terima kasih, Bu. Jadi ini adalah penyandang rheumatoid arthritis. Nah, buat teman-teman yang baru kali ini mendengar rheumatoid arthritis, jadi rheumatoid arthritis ini merupakan salah satu jenis penyakit rematik autoimun yang gejala utamanya adalah nyeri sendi, terutama sendi kecil.
Jadi biasanya dominannya mengenai tangan, pergelangan tangan dan jari-jari tangan, meskipun nanti bisa juga mengenai sendi-sendi yang lain. Nah, memang salah satu pengobatan daripada rheumatoid arthritis ini dengan menggunakan MTX atau methotrexate. Nah, methotrexate ini memang salah satu efek sampingnya adalah keluhan pencernaan seperti mual dan muntah. Nah, mesti dipastikan kalau ada gangguan mual dan muntah pada seseorang yang menggunakan MTX, ada gangguan fungsi hati atau tidak, atau ini hanya keluhan mual muntah biasa. Dan nanti dokter akan menilai apabila memang tidak memungkinkan atau tidak bisa ditoleransi, setelah pun diberikan obat untuk mengatasi mual muntahnya masih mual dan muntah, dokter bisa mengganti dengan jenis obat yang lain apabila memang tetap tidak toleran. Jadi kembali memang hal ini harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Fori 11, anates dan anti-dsDNA saya positif, namun masih minim gejala, hanya rambut rontok. Apakah nantinya keadaan saya bisa berkembang menjadi lupus? Adakah yang bisa dilakukan untuk penanganan dini? Silakan dijawab, Dok. Baik, terima kasih. Jadi anatesnya positif, anti-dsDNA-nya positif, ada gejala rambut rontok, ya memang ini sangat mungkin lupus karena anti-dsDNA itu cukup spesifik untuk lupus. Kalau anates itu tidak spesifik. Jadi anates positif bisa ditemukan pada penyakit autoimun yang lain atau bahkan bisa ditemukan pada orang yang normal. Namun kalau anti-dsDNA ini merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang cukup spesifik ke arah lupus. Nah, kalau memang ada kondisi seperti ini dengan gejalanya minimal, tentunya teman-teman harus mendapatkan pengobatan yang optimal sejak awal. Justru memang tujuan kita adalah menemukan pasien lupus dalam kondisi yang awal atau dini. Jadi artinya gejalanya masih minimal, misalnya hanya nyeri sendi, rambut rontok, sariawan, tapi organ-organ tubuh lainnya masih bagus. Justru ini saat yang paling tepat untuk diobati. Biasanya dosis obatnya kecil, obatnya tidak banyak, ringan-ringan aja, tapi bertujuan untuk membuat pasien tetap stabil dan mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan organ oleh karena lupus. Jadi, ibu harus berobat ke dokter yang menangani, pengobatannya tidak boleh putus agar kondisi ibu tetap terkendali dan tidak memberat. Demikian. Oke. Ini pertanyaan dari saya nih, Dok. Apakah seperti hanya hipertensi paru, lupus itu sifatnya progresif tidak, Dok? Ya, lupus itu pada prinsipnya kan suatu penyakit kronik yang bisa progresif kalau kita tidak menanganinya. Tapi dengan penanganan yang baik, kita bisa mencegah kerusakan organ tubuh akibat lupus. Jadi kalau terdiagnosis sejak awal, tentunya kita bisa mencegah. Jadi bisa meminimalkan risiko untuk terjadinya kerusakan organ-organ vital. Nah, yang paling sering kan itu adalah lupus nefritis ya. Jadi kelainan ginjal karena lupus atau lupus otak. Jadi dua hal itu yang kita berusaha untuk cegah. Demikian. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman. Masih banyak ternyata ya, Dok ya. Dari Ken Larasati. Dok, saya sistemik sklerosis, SS, dan vakulitis. Dan ada CVI. Hasil serangkaian pemeriksaan dari spesialis jantung dan pembuluh darah, termasuk echo, saya dinyatakan hipertensi paru. Apakah disebabkan autoimun saya, Dok? Silakan, Dok. Baik, jadi ya ini sistemik sklerosis, nama lain dari skleroderma yang saya sebutkan tadi. Ya ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun dengan angka kejadian hipertensi paru yang paling tinggi. Yang tadi saya sampaikan antara 20%, malah ada yang melaporkan 49% daripada pasien skleroderma atau sistemik sklerosis akan menyandang hipertensi paru. Jadi kalau seorang pasien sistemik sklerosis terkena hipertensi paru, hampir bisa dipastikan ini penyebabnya karena autoimun, karena sistemik sklerosisnya. Demikian. Jadi Oke, pertanyaan berikutnya apa tadi? sebentar. Pertanyaan keduanya. Sebentar, sebentar. Mana tadi ya?
Hilang dok. Eh, Mana ya itu kolom chatnya? Hmm, Nggak apa-apa, nggak saya Mbak. temukan dok. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak ketemu dok. Oke. Eh, Dok, ada nih ke atas dok tadi. Sebentar. Oh ya nggak ketemu dok. Iya, nggak apa-apa. Hilang. Ya mungkin kalau masih kurang boleh ditambahkan lagi ya. Diketik lagi. Baiknya di kolom Q&A aja ya, ketiknya. Jadi kita bisa lebih enak mantaunya. Kalau di kolom chat agak susah juga scroll-scrollnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya dok ya. Yang tadi nggak ketemu nih dok. Eh, dari Dian Deli. Penyakit lupus banyak berisiko pada perempuan, begitupun penyakit hipertensi paru. Lebih banyak diderita perempuan. Itu kenapa ya dok ya? Iya, jadi kalau lupus banyak sekali memang betul pada perempuan, lebih dari 90% dan biasanya perempuan muda ya, usia produktif antara 15 sampai dengan 40 tahun. Jadi paling banyak mungkin antara 20 sampai dengan 30 tahun. Memang belum diketahui dengan pasti, tapi diduga faktor hormonal berperan di sini. Jadi ada faktor hormonal yang berperan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini banyak pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya, karena waktu juga kita masih ada. Dari Nadia Iya, saya penderita lupus dengan pengentalan darah. Hasil lab saya, hematologi dan LED normal. Namun TEG saya tidak normal. Apakah ini pengaruh dari lupus yang belum stabil? Silakan dok. Apanya yang tidak normal, Mbak? TEG. TEG, Hmm. apa ya? Mungkin istilahnya tidak baku ya. TEG Hmm. ya. Mm-mm. Nanti mungkin bisa TEG di sini dituliskan lagi ditulisnya dok. apa yang dimaksud dengan TEG. Hmm. Ya, Iya, jadi mungkin mungkin silakan singkatannya kurang diulang. baku. Ya, Oh, apa iya. yang dimaksud. Hmm. Oke, mungkin buat Mbak Nadia, iya silakan diulang pertanyaannya. Baiknya di kolom Q&A dituliskannya ya, supaya kita enak untuk cari. Karena kalau di kolom chat, scroll-scrollnya susah juga. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Sepertinya sudah semua ya dok ya. Kita, sebentar. Oke. Tadi pertanyaan yang tadi ternyata sudah terjawab dok, yang barusan dari Ker Larasati yang tentang uh, scleroderma systemic sclerosis, stenofakulitis itu pertanyaannya hanya apakah disebabkan autoimun, itu sepertinya sudah terjawab dok. Tidak ada pertanyaan Baik, kedua baik. ternyata. Oke, mungkin teman-teman silakan yang masih ingin bertanya. Oke. Oh iya, yang tadi ini ternyata trombolastogram, dok. Yang barusan itu. Trombolastogram. Yang normalnya itu barusan. Pertanyaan yang tadi. Yang TEG itu. Trombolastogram, pemeriksaan. Iya, dok. Oke. Tadi dihubungkan dengan lupus dan kekentalan darah ya, Iya. yang eh, ditanyakannya. Ya, jadi biasanya eh. kalau lupus ini memang suatu penyakit rematik autoimun yang ditandai dengan kondisi memang mudah terjadi trombosis ya. Jadi disebut juga sebagai coagulopathy state ya. Jadi mudah terjadi trombosis. Dan biasanya faktor-faktor yang berperan adalah antara lain APS ya, anti-phospholipid syndrome namanya. Nah, biasanya ini faktor yang mempermudah seorang pasien lupus mengalami gangguan pembekuan darah dalam hal ini. Nah, manifestasinya ini bisa macam-macam. Jadi kalau dijelaskan hubungan antara lupus dan faktor pembekuan, manifestasinya bisa macam-macam. Mulai dari trombosis ini berkaitan dengan faktor risiko terjadinya stroke dan serangan jantung, ini bisa terjadi, atau misalnya berkaitan dengan gangguan pada waktu kehamilan, morbiditas kehamilan. Dan biasanya ini berkaitan dengan adanya antifosfolipid syndrome ya.
Jadi kalau pada lupus biasanya hal itu yang berkaitan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok, kita akan bacakan ya. Dari Wahyu Dianawati 95. Dokter, untuk lupus neuropsikiatrik psikiatrik itu Betul. apakah juga bisa menyebabkan hipertensi? Silakan dok. Lupus neuropsikiatrik Hipertensi paru apakah mungkin. bisa Oke, apakah jadi Hmm. lupus neuropsikiatrik apakah bisa menyebabkan hipertensi paru? Mungkin tidak. Tetapi apakah lupus neuropsikiatrik terjadi bersama-sama dengan hipertensi paru? Nah, ini bisa. Jadi biasanya Hmm. kalau penyebab hipertensi paru itu adalah faktor kelainan jantung kronik, kelainan paru kronik, atau faktor trombosis tadi. Yang kayak APS tadi itu bisa membuat orang itu cenderung terjadi hipertensi paru oleh karena penyumbatan pembuluh darah di paru. Tapi kalau lupus neuropsikiatrik menyebabkan hipertensi paru, saya rasa tidak. Tapi kedua hal ini bisa terjadi bersama-sama. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Jenny Lumbalu. Kalau RA apakah baru dan juga tiba-tiba dok? Maksudnya? Pertanyaannya mungkin apakah gejalanya baru tiba-tiba atau mungkin penyakitnya eh, gejalanya dari Gejala kecil, RA ya. mungkin dok ya kurang Ya, jelas juga jadi pertanyaannya. rheumatoid arthritis ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang gejala utamanya adalah nyeri pada persendian, terutama sendi yang kecil. Jadi dominan dia mengenai misalnya pergelangan tangan, kemudian jari-jari tangan, tapi bisa juga mengenai kaki, lutut, bahu, dan semua sendi di seluruh tubuh. Meskipun dominan pada sendi kecil dan biasanya dia bersifat simetris. Maksudnya kanan maupun kiri juga akan terkena, dan khas pada rheumatoid arthritis ini adalah nyerinya bersifat inflamasi namanya. Jadi pada waktu bangun tidur atau beristirahat ini makin sakit, lebih sakit pada waktu bangun pagi, sehingga disebut sebagai kaku pagi hari atau morning sickness, dan biasanya akan membaik sesudah beraktivitas. Memang nyeri ini bersifat kronik ya, tidak akut banget. Maksudnya biasanya tidak dalam 1-2 hari memberat, tapi mungkin pelan-pelan 2-3 bulan baru akan memberat. Kalau yang akut-akut yang langsung sakit itu biasanya asam urat tuh, yang dalam semalam langsung nggak bisa jalan. Demikian. Ya, mungkin itu yang dimaksud ya dok ya, gejalanya apakah Betul. tiba-tiba atau mungkin pelan-pelan. Uh, ada pertanyaan lagi dok dari Ken Larasati. Saya dinyatakan hipertensi paru dengan skleroderma. Apa saja rangkaian pengobatan yang harus saya lakukan? Baik, terima Silakan kasih. dok. Jadi hipertensi paru dengan skleroderma. Tentunya pengobatan secara umum untuk sklerodermanya dan pengobatan spesifik untuk hipertensi parunya. Pengobatannya sama yang seperti saya sudah kemukakan tadi, hampir mirip dengan pengobatan spesifik hipertensi paru pada lupus. Misalnya kita bisa menggunakan endothelin reseptor antagonis yang tadi yang bosentan, masisetan tadi. Kemudian bisa juga menggunakan fosfodiesterase inhibitor atau yang sildenafil tadi. Atau bisa juga menggunakan analog prostasiklin ya, seperti Belapros, Iropros. Nah, nanti dokter masing-masing yang akan memilihkan yang mana yang cocok untuk ibu. Jadi itu adalah pilihan-pilihan pengobatan untuk hipertensi pulmonal yang bisa diberikan baik pada pasien lupus maupun pasien skleroderma. Oke. Uh, kita masih mau baca pertanyaan atau gimana dok? Sepertinya masih ada ini. Terserah Mbak ya. Oke. Dari Juliana aja. Silakan Mbak. Dok, saya Sjögren syndrome. Sejak saya kena rubella sekitar Agustus Oktober 2020 sampai sekarang sendi-sendi jari, badan, lutut nyeri tiap hari dan genggam tangan tidak bisa. Tetapi MTX tidak ada efek. Akhirnya kembali terapi hidrokloroquine dan Stugeron tapi juga tidak membaik. Cek RA juga batas normal. Apakah ini efek dari
SS atau efek dari apa ya dok? Silakan dok. Baik, jadi pasien Sjogren syndrome setelah kena rubella mengalami nyeri sendi. Nah, memang pasca infeksi virus, lasim akan timbul bisa ya, bukan selalu, tapi bisa ditemukan adanya radang sendi pasca infeksi virus. Nah, kalau ditanyakan apakah ada penyebab yang lain, tentunya yang bisa menentukan hanyalah dokter yang merawat ya. Jadi dengan pemeriksaan fisik langsung, dokter bisa menentukan apakah ini lebih ke arah rheumatoid arthritis atau tidak. Nah, menyinggung soal tes rheumatoid factor. Nah, teman-teman sekalian, rheumatoid factor ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis. Namun yang perlu diingat adalah yang pertama, kalau rheumatoid factor positif belum tentu rheumatoid arthritis kalau tidak ada gejala yang cocok. Sebaliknya, teman-teman, ada juga yang disebut dengan rheumatoid arthritis seronegatif. Jadi, memiliki rheumatoid faktor yang negatif, tetapi gejalanya cocok ke arah rheumatoid arthritis, itu tetap kita sebut sebagai rheumatoid arthritis. Sehingga dalam hal ini yang paling berperan penting adalah diagnosis oleh dokter ahli, bukan pemeriksaan laboratoriumnya. Demikian. Oke, semoga cukup jelas buat teman-teman. Untuk teman-teman yang tadi autoimun, khususnya tadi saya baca ada teman skleroderma yang juga hipertensi paru, silahkan gabung bersama daftar di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia ya. Boleh mungkin DM di IG kami juga untuk nanti kita lanjutkan pendaftarannya. Oke, masih ada 2 menit. Apa mau kita jawab pertanyaan lagi dok? Karena ini seperti masih banyak pertanyaan. Ramai sekali malam ini. Oke, kita jawab saja ya dok ya. Masih ada tersisa 2 menit. Bagaimana cara membedakan sesak karena hipertensi paru dengan sesak karena serangan panik? Oh, ini tentang hipertensi paru ternyata dok. Apa bisa dijawab? Ya, itu mungkin ya secara anamnesis atau melalui anamnesis mungkin dokter bisa bedakan. Kemudian ditunjang dengan pemeriksaan fisik. Jadi pada hipertensi paru biasanya ada bentuk, pada pemeriksaan dengan stetoskop, ada bentuk denyut jantung yang khusus. Nah, kalau ada kecurigaan demikian, biasa dokter akan meminta juga pemeriksaan penunjang, misalnya ekokardiografi. Nah, memang dengan pemeriksaan dokter, dokter mungkin bisa membedakan hal ini. Bagi pasien mungkin agak susah ya, dua-duanya pada saat panik, rasa sesak, dan sebagainya. Betul dok. Oke, sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua tentang lupus dan juga hubungannya dengan hipertensi paru. Nah, jadi kesimpulannya tadi dari pembicaraan kita adalah bahwa memang betul bahwa lupus adalah menjadi salah satu pencetus dari hipertensi paru. Namun juga ternyata tidak hanya lupus yang dari salah satu penyakit autoimun yang menjadi pencetus hipertensi paru, tapi ternyata juga ditemukan ternyata skleroderma lebih banyak persentasinya daripada lupus yang juga mengalami hipertensi paru, dok ya, seperti itu. Oke, karena waktu sudah 1 jam dan mudah-mudahan juga sudah cukup jelas. Terima kasih banyak buat Dokter Sandra atas kesempatannya mau berkolaborasi bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia untuk mengadakan live IG malam ini. Semoga kita bisa kolaborasi lagi ya dok ya di lain waktu ya dok. Makasih Mbak Ani, makasih teman-teman semua. Sama-sama dok, terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat teman-teman juga yang autoimun khususnya yang mengalami hipertensi paru untuk bergabung bersama kami di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Selamat malam semuanya, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.